Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa syukru lillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, amma ba'du. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatid, kita doakan ulama kita, para asatid kita dipanjangkan umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para jamaah tahlil yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada sang penata acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh sahibil musibah dapat saya penuhi seiring dengan hidayah, taufik dan kesehatan yang Allah berikan kepada saya. Amin ya Rabbal. Yang namanya manusia, jangankan masih hidup, sudah meninggal pun masih berlaku yang namanya zaman. Saya ulangi, yang namanya manusia, jangankan masih hidup, sudah meninggal pun masih berlaku yang namanya zaman. Hari, minggu, bulan, dan tahun. Ini buktinya. Sudah berapa hari Ibu Siti Fatmawati meninggal dunia? Kita jawab berapa hari, Pak? 40 hari. Berarti yang sudah meninggal pun masih berlaku yang namanya zaman. Apalagi kita yang masih hidup. Zaman jelas berlaku hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ketemu tahun. Kalau di KTP kita masing-masing jelas umur kita seolah-olah tambah dari 30 menjadi 31 dan selanjutnya. Ternyata di dalam buku Malakal Maut bukan tambah, tapi hakikatnya mengurangi hari demi hari, ketemu minggu, ketemu bulan, ketemu tahun. Kalau kita berlaku zaman kepada kita, berarti ada ujungnya kita. Apa ujungnya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Oleh karena itu manfaatkan umur kita sebelum malakal maut menjemput kita. Boleh kita minta panjang umur, tapi untuk ibadah. Sebab kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amal perbuatannya. Itu yang kita minta. Jangan sampai yang kedua, wa syarrun nas man tala umruhu tetapi wasa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang dikasih panjang umur oleh Allah tapi tambah-tambah jeleknya. Na'udzubillah min.
sudah umur 40 tahun belum mau ibadah. Kalau umur sudah pangkal 40 tahun ke atas, kata Nabi, ini disebut sudah menjadi orang tua. Kalau 40 ke bawah, dalam kitab Taklimu Ta'alim masih disebut muda. Kalau sudah pangkal 40, kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejelekannya, banyak jeleknya ketimbang bagusnya, kata Nabi, fal yatahajjar minan nar. Orang yang demikian pantas, kata Nabi, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun masih main gaple. Ada di sini gaple. Buang gaplenya, ganti dengan sholat maghrib. Sudah mau sholat maghrib, tambahin sholat isya-nya. Udah mau sholat subuhnya sampai 5 waktu. Amin ya robbal. Sebelum kita dijemput oleh malakal maut, karena malakal maut dikasih aba-aba oleh Allah. Enggak sembarangan malakal maut cabut nyawa, enggak mungkin kesalahan malakal maut. Kalau manusia ada salahnya, tapi kalau malakal maut tidak ada kesalahannya untuk mencabut nyawa. Sebab apa? 40 hari lagi seseorang meninggal dunia, dikasih kabar malakal maut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bawah aras ada namanya syajarah, pohon. Di pohon itu ada daun, setiap daun ada nama kita masing-masing, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kalau umurnya si Fulan 40 hari lagi, daun tadi jatuh tepat ke pangkuan malakal maut. Malakal maut sudah ngerti si Fulan bin Fulan umurnya tinggal 40 hari lagi. Malaikat yang ada di langit semua mengatakan mayit. Padahal di dunia masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ketawa karena 40 hari lagi. Tapi malah setiap malaikat yang ada di langit mengatakan mayit. Tuh, para hadirin rahimakumullah, sebelum malakal maut datang kepada kita, kita harus hati-hati. Apalagi tadi umurnya 40 tahun, yang dulu-dulu nggak sholat, sekarang sholat, alhamdulillah. Ditambahin kalau memang dulu pernah meninggalkan sholat maghrib, sholat isya tepatnya 5 waktu, sekarang dibayar. Sebab di antara syarat taubat adalah wayakti ma fatahu, mau mengkodok sholatnya, puasanya yang telah lalu. Zaman SMA dulu, zaman umur 30 tahun banyak sholat yang kita tinggalkan, bayar sekarang. Orang lain sholat sunnah, kita mengkodok. Beres sholat maghrib kita sholat lagi. Usolli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Beres sholat isya berjamaah kita sholat lagi, yang lain sholat ba'diyah karena mungkin tidak punya hutang. Kita yang punya hutang sholat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Jangan sampai Allah memberi kesempatan kita hidup tidak dibayar sholat kita. Sebab ada ungkapan begini, ngapain dikodok? Sebab qobliyah ba'diyah bisa membayar fardu. Betul. Kalau mau dibayar dengan sholat sunnah, para hadirin, nanti di akhirat 1 rakaat harus dibayar 70 rakaat. Itu kalau dibayar dengan sunnah. Alangkah susahnya buat kita kalau kita meninggalkan 1 subuh saja, berarti harus dibayar 70 kali 2, 140 rakaat. Lebih baik kita kodok, 2 dibayar 2, 3 dibayar 3, 4 dibayar 4. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita rajin kodok, begitu kita menghadap Allah, hutang kita sholat, puasa sudah dibayar. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bahagia minad dunya ilal akhirah. Pengen bahagia Pak? Pengen bahagia yang di luar? Syaratnya dalam surat Al-Baqarah kerjakan 5 perkara. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Kalau pengen bahagia dunia akhirat, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Percaya adanya nikmat kubur, percaya adanya siksa kubur, percaya adanya mahsyar, percaya adanya jembatan Shiratal Mustaqim, percaya adanya surga dan neraka. Kalau kita pengen di kubur kita menemui nikmat kubur, kata Kanjeng Nabi, laksanakan 4 perkara kalau pengen mendapat nikmat kubur. Yang pertama, muhafazatus sholat, menjaga sholatnya. 5 waktunya harus tenang, jangan sampai belang-belang. Kalau kuda mah warnanya belang itu bagus, tapi kalau sholat mah belang-belang itu tidak bagus. Jadi muhafazatus sholat, jaga sholat. Wasodakoh, rajin sodakoh, insya Allah kita di kubur akan mendapat nikmat kubur. Sodakoh. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, semampu kita 1 ayat 2 ayat Shadaqallahul Azim. Salat isya ayat 2 ayat Shadaqallahul Azim. Bacalah wa qiraatul Quran, baca Al-Quranul Karim di rumah kita. Jangan sampai rumah kita dijadikan kuburan, sepi dari ayat-ayat Allah. Yang keempat, wa kasratu tasbih, memperbanyak baca tasbih, apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Kanjeng Nabi ketika Mi'raj. Muhammad, kasih tahu sama umatmu ya, suruh nanam pohon-pohon surga. Kata Kanjeng Nabi, ya Nabi Ibrahim, tanaman surga itu apa? Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1 kali baca jadi syajarah, 1 pohon di dalam surga. Cuman bedanya pohon dunia di bawah akarnya, kalau pohon di surga mah dibalik di atas akarnya. Apa maksudnya? Supaya mudah, sambil berdiri bisa ngambilnya, sambil duduk bisa, sambil tiduran pun bisa. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 4 perkara yang harus ditinggalkan oleh kita kalau kita pengen selamat dari azab kubur. Mana? Yang pertama, al-kizbu, hindari bohong. Kerja dapat 100.000, ngaku sama istri 80.000. Ada yang begitu? Walaupun rajin sholat, bakal ketemu yang namanya siksa kubur. Duit di istri sebetulnya masih ada 30.000, tapi jawaban istri sudah tidak ada lagi. Suaminya bohong, istrinya juga bohong, anaknya juga ikut-ikutan bohong. Padahal di sekolah, di pesantren tidak ada bayaran, kata anaknya bayaran. Tuh semua kalau sudah satu suami istri ngerambat ke anak, al-kizbu. Walaupun rajin sholat, maksudnya kalau kita pembohong tetap ketemu yang namanya siksa kubur. Sholat tidak patokan, puasa tidak patokan, bahkan rajin ngaji pun tidak patokan, tidak menjamin orang selamat dari siksa kubur. Kalau kita masih kizib, berbohong. Kalau masalah berbohong, jangankan orang awam, kiai pun saya bisa bohong. Contoh, ada orang donatur datang kepada kita, santri nggak tahu. Kata donatur, Pak Ustadz, ini saya ada rizki, ngasih buat santri, nitip 20 amplop, bagikan kepada santri. Kata tamu misalnya, ini buat santri 20 amplop, ini 1 amplop buat Pak Ustadznya. Padahal sudah dikasih Pak Ustadznya. Tuh setan masuk, santri mah nggak tahu, ambil aja 2 amplop lagi.
Tuh, seharusnya 20 amplop dibagikan kepada santri karena santri nggak tahu. Ambil lagi 2 dari 3 kiai. Ini pun termasuk kizib. Jangankan orang awam, pangkat ustaz, pangkat kiai pun kalau demikian termasuk saya pribadi ketemu yang namanya siksa kubur. Jadi nggak pilih-pilih. Walaupun anak Nabi kalau nggak ibadah digencet sama kubur. Contoh anak Nabi Nuh alaihi salam. Kanan karena dia menjadi orang kafir. Jadi hindari al-kizib, bohong. Yang kedua wal khianat, jauhi khianat. Yang ketiga wan namimah, jauhi mengadu domba. Jauhi adu domba wal khianat. Yang keempat wal baul qaiman, kencing berdiri jauhi illa lidurrah, kecuali darurat. Jangan sampai membiasakan kencing berdiri, walaupun rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa. Kalau membiasakan kencing berdiri, awas, dikubur akan mendapat azab kubur, mendapat siksa kubur. Na'udzubillah min. Itulah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Awas di Qur'annya wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan wa yaf'alunas sholat, bukan melaksanakan sholat. Sebab yang melaksanakan sholat mah anak-anak juga banyak. Di tempat saya anak-anak kecil kalau sholat ributnya minta ampun. Ketika imam salam baru kabur. Tahu kalau di sini ada yang ribut? Sama aja, Pak. Sama ya. Waktu sholat ribut, giliran salam udah ngacir duluan, takut dimarahi. Jadi kalau pengen bahagia dunia akhirat, wa yuqimunas shalah, dirikan sholat, bukan melakukan sholat. Apa sih mendirikan sholat? Di dalam kitab tafsir Jalalain diterangkan wa yatunaha bihuquqiha, laksanakan hak-hak sholat. Mana? Kasuruti, laksanakan syarat-syarat sholat. Sebelum sholat kita harus tahu syarat sholat, wal arkani, dan rukun-rukun sholat. Jangan seperti orang tua dulu, yang penting daek ibadah, daek sholat, terserah Gusti Allah diterima atau tidak. Nggak bisa. Omongan ini kalau bisa dibuang jauh-jauh. Yang penting mas sholat, bener nggak benernya terserah Allah. Nggak bisa begitu. Sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau kita penuhi syarat dan rukunnya, baru kita ngomong begitu. Sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syarat saja tidak dilakoni, apalagi rukunnya, bagaimana sholat kita mau diterima? Kalau pengen beres sholat kita, belajar ilmu fikihnya. Sholat nggak sembarangan. Takbiratul ihram pun kalau di dalam kitab fikih, barnya jangan di sini, sunnahnya di sini. Saya contohkan Allahu Akbar. Ini payah ngerubahnya, Pak. Tidak salah ya, sah sholatnya kalau barnya di sini. Saya contohkan Allahu Akbar, sah sholatnya, tapi tidak dapat sunnah. Afdolnya Allahu Akbar di telinga, baru sedekah. Itu afdolnya. Mau ngerubahnya payah itu walaupun sedikit. Jadi wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat maksudnya laksanakan syarat, laksanakan rukun, wal adabi, dan ada adabnya di dalam sholat. Mana salah satu adab sholat? Maaf, ini maaf, 1000 maaf. Di sholat itu ada adabnya, ada tata kramanya. Jangan biasakan sholat pakai baju lengan pendek. Itu adabnya, itu tata kramanya. Jangan biasakan sholat yang bajunya penuh dengan merek. Itu harus beradab, apalagi posisinya di barisan depan. Ada bacaan di situ, lanjutkan. Tuh.
Lanjutkan. Jadi nggak khusyuk yang di belakang. Baca itu. Iya. Itu adabnya. Apa tidak sah? Sah, sholatnya sah. Cuman tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah. Jadi harus ada syaratnya, harus ada rukunnya, harus ada adabnya, harus ada ikhlasnya, harus ada khusyuknya, harus ada khudunya. Kalau khusyuk itu anteng anggota, kalau khudu mah hati. Saya juga nggak bisa. Kalau anteng anggota masih bisa, digigit nyamuk masih kuat, ditahan aja. Kalau memang nggak tahan, cara ngagaruknya begini Pak, pakai ini aja. Walaupun 3 kali 4 kali tidak batal menurut ilmu fikih. Tapi kalau begini garuknya begitu batal kalau diulang-ulang. Jadi pakai ini saja. Jadi wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat kalau kita pengen bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dikasih harta, dikasih rizki menjadi orang kaya, harus siap zakatnya, harus siap sodakohnya. Jangan minta kaya ibu, jangan minta kaya bapak. Kalau kita tidak mau zakat, tidak mau sodakoh. Contoh dulu Sa'labah sahabat Nabi, waktu masih miskin rajin ibadah, ketika kaya tidak ibadah. Karena awalnya maksa sama kanjeng Nabi, datang sama kanjeng Nabi, kata Sa'labah, ya Rasul doakan saya menjadi orang kaya supaya ibadahnya enak. Kata dia karena belum ngalamin kaya, kata kanjeng Nabi, miskin ibadah itu lebih baik buat kamu daripada kamu kaya enggak ibadah. Pulang Sa'labah, besoknya ke situ lagi sampai 3 kali maksa. Yang namanya 3 kali itu udah maksa. Akhirnya apa kata Nabi? Allah marzuqhu Sa'labah. Ya Allah berikan rizki kepada Sa'labah, dikasih sababiah kambing. Doanya Nabi makbul, hari demi hari terus kayalah Sa'labah. Udah lupa dengan maghribnya, nanti tinggal isaknya, tinggal jumatannya, dipentak zakat juga sama Nabi, enggak ngasih zakat. Terpaksa ngasih zakat kambing, cari yang akhiran, yang paling kurus, yang kira-kira kalau dijual juga enggak laku. Akhirnya apa? Sa'labah matinya su'ul khotimah. Jadi sedikit disyukuri itu lebih baik Pak daripada kita banyak hartanya tapi tidak sanggup untuk mensyukuri. Yang lebih baik lagi adalah kaya tapi bersyukur kepada Allah. Contohlah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang keempat, kalau pengen bahagia, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Terus apa terusnya? Wa ma unzila min qablik. Yang keempat, kalau pengen bahagia, beriman kepada Allah bahwa Allah menurunkan kitab yakni Al-Qur'anul Karim kepada kanjeng Nabi kita Muhammad, dan Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada Nabi dan Rasul sebelum kanjeng Nabi kita Muhammad. Al-Quranul Karim ini Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Uqudul Jan menurunkan kitab 104 kitab, disimpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Seluruh makna Al-Quran sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil Basmalah. Seluruh makna Al-Fatihah sudah ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Seluruh makna Bismillahirrahmanirrahim sudah ada di dalam huruf ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua dulu ngomong sama anaknya, nak kamu ngaji yang benar, bisa-bisa bismillah aja. Masya Allah. Kalau kita hayati bahasa bisa-bisa bismillah saja, ternyata seluruh 4 kitab, 104 kitab sudah disimpulkan dalam Al-Quranul Karim, sudah ada dalam surat Al-Fatihah, sudah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada di dalam ba'nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pusat seluruh kitab adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebelum tidur, ibu bapak baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya Allah kalau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena mati mangga tahu bisa saja terjadi gempa. Kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, diselamatkan oleh Allah. Kalau mati pun mati husnul khatimah, insya Allah dijaga daripada kebakaran, dijaga dari pencurian. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak berapa tadi? 21 kali. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, percaya dengan datangnya hari akhir, hari kiamat ini pasti terjadi. Cuman waktunya tidak ada yang tahu. Tapi kalau harinya sudah dikasih tahu oleh Allah, kiamat kubra terjadi hari Jumat tanggal 10 Muharram, tahunnya tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri mendekati kiamat kubra adalah kalau matahari sudah terbit di maghrib. Subuh biasanya di sana, pindah ke sana. Ini sudah pintu taubat tertutup. Pindah ke barat. Kalau sudah pindah ke barat, pintu taubat sudah tertutup. Walaupun sholat musyrik, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa menit, Pak? Lagi? Alhamdulillah. Sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas ditanya 3 perkara, Pak. Kata sahabat, wahai Ibnu Abbas, hari apa yang baik, bulan apa yang baik, amal apa yang baik? Ibnu Abbas ditanya 3 perkara, Pak. Hai Ibnu Abbas, hari apa yang baik? Jawabnya yaumul Jumat, hari yang baik kata Ibnu Abbas adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, rajanya hari itu hari Jumat. Sodako hari Jumat akan dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan sodako selain hari Jumat. Bahkan kata Nabi, man mata yaumul Jumat wa lailataha rufi'a anhu adabul qabri. Kalau orang meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat, rufi'ah bimakna khufifah, akan diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Ibnu Abbas. Hari apa yang baik? Jawabnya hari Jumat. Yang kedua, bulan apa yang baik wahai Ibnu Abbas? Jawabnya ada syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan dipardukannya puasa dan adanya malam Lailatul Qadar. Lalu amal apa yang baik? Kata sahabat, dijawab oleh Ibnu Abbas, amal yang baik adalah as-sholawatul khamsu fi waktiha, sholat 5 waktu pada waktunya. Ini jawaban Ibnu Abbas. Setelah menjawab 3 pertanyaan, telah 3 hari, Ibnu Abbas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersebarlah nyampe cerita ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa sahabat nanya 3 perkara, dijawab seperti tadi. Apa kata Sayyidina Ali? Seandainya ulama masyrik maghrib ahli fuqaha ditanya 3 perkara ini, hari apa yang baik, bulan apa yang baik, amal apa yang baik, pasti kata Sayyidina Ali jawabannya sama dengan Ibnu Abbas, illa anak, kecuali saya yang beda. Beda. Hari apa yang baik? Bukan hari Jumat. Kalau Sayyidina Ali, hari yang baik adalah hari ma takhruju minhu ilallah minad dunya mu'minan billah. Ma takhruju minhu minallah mu'minan billah. Hari yang baik bukan hari Jumat. Hari yang baik adalah hari, kata Sayyidina Ali, di mana kita meninggal dunia mu'minan billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa meninggalnya hari Jumat kalau kitanya tidak beriman kepada Allah? Jadi hari yang baik adalah hari di mana kita meninggal dunia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan apa yang baik? Sayyidina Ali jawabnya bukan bulan suci Ramadan,
tapi bulan yang baik adalah bulan mata tubuh fihi taubatan nasuha. Bulan yang baik bukan bulan suci Ramadan, tapi bulan yang baik kata Sayyidina Ali, bulan di mana di bulan itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang terakhir, amal apa yang baik? Jawabannya bukan sholat 5 waktu pada waktunya, tapi amal yang baik kata Sayyidina Ali adalah amal ma yaqbalullahu minka. Amal yang baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kecil, apakah banyak. Jadi amal yang baik bukan sholat 5 waktu, tapi amal yang baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal semenjak hadroh sampai doa sampai tausiah, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan kepada almarhum Ibu Siti Fatmawati binti Abdurrahman Zawawi. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhatan min riyadil jinan, diampun dari segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dipanjangkan umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan ada yang dijadikan ulama wal fuqaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak-Bapak hadirin sekalian, itulah ceramah agama yang disampaikan oleh